Hari ini tema besar kita adalah fikih atau syariah. Subjudul kita hari ini berkaitan dengan fikih ibadah. Kalau di bulan lalu fikih muamalah, nanti saya selang-seling begitu ya Pak ya, biar tidak bosan. Dan hari ini judul kita adalah serba-serbi sholat Jumat, melanjutkan kajian kita berkaitan dengan sholat jamaah, di mana kita sudah membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan sholat jamaah, termasuk barisan imam dan makmum, termasuk hak dan kewajiban imam dan makmum. Terakhir kita membahas tentang antara imam dan makmum kalau lupa bagaimana. Kita juga sudah membahas tentang istikhlaf, kita juga sudah membahas tentang mufaroqah, dan yang kemarin kita sudah membahas al-fathu alal imam. Masih ingat sedikit-sedikit ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ingat, tenang saja, masih ada rekamannya di YouTube ya Pak ya. Ini tim medianya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya YouTube, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Pak ya. Biar apa? Biar yang tukang syuting ini semangat ngupload Pak ya. Karena beliau ini cuma direkam, nggak di live kan. Nanti nguploadnya itu bisa seharian loh Pak. Bayangkan Pak, seharian ya Pak ya. Saya juga nggak yakin ini diupload atau enggak nih. Diupload ya siapa ya? Diupload ya. Tapi urut ya Pak ya. Hari ini masih ada hubungannya dengan sholat jamaah. Bahkan satu-satunya sholat yang wajib berjamaah. Ya Pak ya. Oke, meskipun nanti sholat 5 waktu bagi laki-laki ulama beda pendapat terkait wajib atau tidak berjamaah, tapi hampir semua ulama sepakat sholat Jumat harus apa? Jamaah. Karena sholat itu ada yang harus jamaah, ada yang bagusnya jamaah, ada yang boleh jamaah, ada yang tidak boleh jamaah. Ya, yang harus jamaah sholat Jumat, yang bagusnya jamaah, ini ulama beda pendapat, diantaranya sholat 5 waktu bagi laki-laki yang sudah muslim akil balik, bagusnya jamaah. Sholat taraweh bagusnya jamaah. Sholat istisqa, sholat idul fitri, idul adha, itu juga bagusnya jamaah. Ada yang sholat boleh jamaah, boleh tidak. Contohnya witir, contohnya duha, contohnya qiyamul lail, ya Pak ya. Boleh jamaah, boleh sendiri, boleh. Lebih bagus mana? Tergantung. Kalau Bapak jamaah tambah rajin berarti bagusnya jamaah. Tapi kalau sholat sendiri kok lebih bagus, berarti bagusnya sendiri. Ada yang malah bagusnya bahkan tidak boleh jamaah. Apa? Sholat sunnah yang Nabi lakukan tapi Nabi tidak pernah jamaah. Contohnya Pak, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid ya Pak ya. Meskipun itu sholat sunnah, tapi Nabi melakukannya tidak berjamaah. Makanya kalau jamaah malah tidak boleh, ada yang bilang hukumnya bid'ah ya Pak ya, nggak boleh ya. Tapi kalau sholat Jumat malah harus berjamaah. Kalau tidak jamaah namanya ketinggalan ya Pak ya. Orang nih hari Jumat kok imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok belum sholat Jumat, berarti dia harus sholat apa Pak? Zuhur ya Pak ya. Bahkan ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah, ketika rakaat yang kedua kok Bapak baru datang, berarti takbirnya Pak dari awal niatnya sudah sholat apa? Zuhur. Makanya nanti lanjutnya tidak 2 rakaat tapi 4 rakaat ya Pak ya. Ini sholat Jumat. Tapi temanya nanti ada banyak, diantaranya pensyariatan, dalil, syarat sah sekaligus syarat wajib, kemudian syarat wajib, syarat sah,
bacaan pada sholat Jumat, azan ketika sholat Jumat, khutbah Jumatnya, sunnah qobliyah ba'diyahnya, kemudian boleh nggak jamak dengan sholat asar kalau musafir, atau kasus-kasus kontemporer kalau Jumatan tidak di masjid boleh atau tidak, kalau tertinggal sholat Jumat harus bagaimana, apakah ada keharusan mengulang sholat Jumat bagi yang sekampung masjidnya 2, ya Pak ya, kadang-kadang itu ada. Terus terakhir kadang-kadang jadi perdebatan kalau hari Jumat berpapasan dengan Lebaran itu apakah Jumatannya tetap wajib atau tidak ya. Tapi saya akan mulai dulu Pak ya, tentang sholat Jumat itu yang penting nih, tentang sejarah pensyariatan sholat Jumat. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Jumu'ah ya Pak ya, yang masyhur ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Surat Al-Jumu'ah itu Pak, dia termasuk golongan surat Madaniyah, artinya turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah ya Pak ya. Oke, ini turunnya wahyu untuk sholat Jumat memang di Madinah, tetapi Pak ternyata dalam sejarahnya dulu sebelum dilakukan Nabi di Madinah sudah ada sholat Jumat yang dilakukan di kabilah Bani Salim, yang dilakukan oleh As'ad bin Zurarah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Oke, ini nanti ada hubungannya dengan hijrahnya Nabi. Saya ulangi. Jadi surat Al-Jumu'ah turun ketika di Madinah. Tapi Pak, sholat Jumat sudah dilakukan meskipun Nabi belum hijrah ke Madinah. Ya Pak ya. Nanti ada hadis salah satunya ini Pak. Cukup panjang riwayat Imam Ibnu Majah. Saya bacakan ya Pak ya, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ya, qala kuntu qaida abihi dzahaba basaruhu fakunti idza kharajtu bi ilal jumu'ati fasami al adzan istaghfara li abi umamata As'ad bin Zurarah wa da'a lahu. Ceritanya Pak, ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Dia itu tiap Jumat nuntun bapaknya ke masjid. Bapaknya Abdurrahman namanya siapa Pak? Siapa? Ya. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik itu tiap Jumat nuntun bapaknya ke masjid. Berarti bapaknya Abdurrahman namanya siapa? Oh, sudah nyambung ya sinyalnya ya Pak. Kalau tadi agak hilang-hilang ya Pak. Jadi dia itu nuntun bapaknya Pak. Dan ketika Jumatan di jalan atau dimanapun kok dengar azan Jumat Pak, si Ka'ab bin Malik ini yang bapak tua ini selalu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga engkau ampuni Pak As'ad bin Zurarah ketika dengar apa? Azan ya Pak ya. Oke, kemudian famakastu hinan asma'u dzalika minhu summa qultu fi nafsi wallahi idan la ajzun inni asma'uhu kullama sami'a adzan al-jum'ah yastaghfirullah bi umamah wa yusalli alaihi wa la asalu an dzalika lima huwa fa kharastu bihi kama kuntu akhruju bi ila jum'ati falamma sami'a adzan istaghfara kama kana yaf'al faqul ya abatah. Ini ceritanya gini, Abdurrahman itu tiap hari Jumat kalau pas bapaknya dengar adzan selalu minta, ya Allah semoga engkau ampuni siapa? As'ad bin Zurarah. Terus anaknya itu mikir, Pak, emang Pak As'ad bin Zurarah itu kenapa kok tiap Jumat dengar azan kok engkau minta semoga Allah ampuni dia, itu kenapa ya Pak ya? Ya abatah, ya bapakku, ara'aitaka salataka ala asbat As'ad bin Zurarah kullama sami'ta nida bil jum'ah lima huwa. Kenapa Pak ya Pak ya? Jawabannya Pak, qala ai bunayya, anakku, karena awwala man shalla bina salatal jumu'ati qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Kata bapaknya, yang pertama kali sholat Jumat sebelum Nabi hijrah ke Madinah ketika belum datang dari Makkah Pak, itu namanya As'ad bin Zurarah.
fi naqil khodamat, ya, di suatu tempat fi hasmin min haratin bani bayatah qultu kam kuntum yaumaidin qala arba'ina rajulan, yaitu di saat itu Pak belum ada masjidnya ya Pak ya, di suatu tempat di Bani Salim ya, yang dikumpulkan oleh As'ad bin Zurarah. Terus anaknya si Ka'ab bin Malik itu Abdurrahman nanya, waktu itu orangnya berapa? Jawabannya berapa? 40 ya Pak ya. Makanya Pak, dari sini nanti ada istilah hari Jumat, sholat Jumat minimal orangnya berapa? 40 ya. Meskipun tidak ada hadis dari Nabi minimal 40 loh ya, itu enggak ada. Cuma Pak, yang menarik begini. Pertama, Ka'ab bin Malik ini punya kebiasaan mendoakan orang ketika ada azan kepada orang namanya As'ad bin Zurarah. Kenapa? Karena keinget yang pertama kali ngadain Jumatan itu beliau. Makanya kalau dengar azan Jumat saya keinget beliau dan saya memohonkan semoga beliau diampuni oleh Allah. Berarti Pak, mendoakan orang di waktu-waktu khusus ya Pak ya, ketika Jumatan, ketika azan Jumat, boleh nggak Pak? Boleh apa ya? Ditanya dalilnya apa Pak? Ada nggak dalilnya? Ada. Dalilnya apa? Sunnah mendoakan orang lain ya Pak ya, meskipun sudah meninggal. Itu dalilnya Pak, meskipun waktunya itu terserah, mau mingguan boleh ya Pak ya, mau harian boleh, mau bulanan boleh, mau tahunan boleh nggak Pak? Boleh. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal itu nggak harus nunggu momentum. Kalau sebulan sekali ya nggak apa-apa, seminggu sekali ya nggak apa-apa, setahun sekali juga nggak masalah ya Pak ya. Yang tidak boleh itu apa? Mendoakan orang mati ya Pak ya. Kalau mendoakan orang yang sudah mati itu boleh. Ini Bapak nanti jangan-jangan serius nih, kata Pak Ustadz mendoakan orang mati nggak boleh Pak ya? Boleh nggak Pak? Nggak boleh ya. Mendoakan orang celaka juga nggak boleh ya Pak ya? Mendoakan. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah mati Pak, mau bapaknya mau bukan bapaknya, itu boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Buktinya apa? Ka'ab bin Malik kalau tiap Jumat dengar azan mendoakan As'ad bin Zurarah. Oke ya, yang pertama itu. Yang kedua, As'ad bin Zurarah ini orang Madinah, sahabat apa? Ansar ya Pak ya, yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajir ya. Beliau ini Pak orang Madinah, tapi kok Nabi kan belum datang ke Madinah, belum hijrah, kok sudah tahu ada sholat Jumat ya Pak ya. Padahal Pak, kewajiban sholat 5 waktu itu ada ketika Isra Mi'raj. Sebelumnya yang wajib itu sholat malam ya Pak ya. Ternyata usut punya usut, orang Madinah punya kebiasaan datang ke Mekah untuk ibadah, baik ibadah kepada Allah maupun selain Allah. Kemana Pak? Ke Ka'bah ya Pak ya. Oke, orang Madinah itu sudah datang dulu ke Madinah, keliru, ke Mekah ketemu Nabi. Terus mereka sudah baiat kepada Nabi untuk setia dan masuk Islam. Ketika mereka pulang ke Madinah, mereka bilang, tolong dong Nabi kirimkan satu orang yang ngajari agama di tempat kami Pak. Makanya nanti ulama bilang dia adalah pendakwah pertama kali yang keluar dari Mekah. Ada yang tahu namanya? Namanya Mus'ab bin Umair ya Pak ya. Mus'ab bin Umair itu dianggap utusan Nabi pertama kali untuk berdakwah dari Mekah ke Madinah. Yang mana Mus'ab bin Umair inilah yang memberi kabar kepada orang Madinah, bahkan Pak sudah berdakwah dulu kepada orang Madinah sebelum Nabi datang. Makanya ketika Nabi hijrah itu Nabi tidak mengawali dari nol. Kenapa? Karena sudah ada utusan yang datang duluan, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu bapaknya kaya raya, yaitu orangnya mentereng ya, pokoknya itu minta ke bapaknya dikasih. Minta apa? Minta motor Harley dapat ya Pak ya, minta Rubicon bisa. Ini bapaknya Pak. Oh. Tapi ternyata beliau memilih hidup sederhana. Bahkan Mus'ab bin Umair ini
meninggal ketika perang Uhud, sampai ketika meninggal itu Pak, bahkan Pak, bajunya itu, jubahnya itu, kalau dibuat menutupin kepala, kakinya kelihatan. Buat nutupin kaki, kepalanya kelihatan. Ya, makanya Mus'ab bin Umair ini dianggap sebagai orang yang bisa meninggalkan kehidupan duniawi menjadi pendakwah, ya Pak ya. Yang pendakwah zaman itu nggak punya uang. Tapi kalau dia jadi ustadz sekarang Pak, kayaknya duitnya banyak ya Pak ya. Kayaknya. Makanya Mus'ab bin Umair ini orang yang diutus Nabi ke Madinah untuk berdakwah, kemudian bersaudaraan dengan As'ad bin Zurarah yang mengadakan sholat Jumat sebelum Nabi. Tapi Pak, yang diadakan hanya sholat Jumatnya, belum ada khutbahnya, ya Pak ya, belum ada khutbahnya. Oke, yang saat itu jumlahnya berapa? 40. Makanya dalam madzhab Syafi'i yang wajib Jumatan kalau orangnya minimal berapa? 40. Tapi Pak, nanti ulama lain beda pendapat. Ya, misalnya nih, dalam madzhab Maliki minimalnya bukan 40, tapi cukup 12 saja kecuali imam. Loh, kok bisa? Karena gini, pertama, hadis yang menyebutkan angka 40 bukan angka minimal. Yang pertama dalam madzhab Maliki. Yang kedua, ternyata Pak, di dalam surat Al-Jumu'ah kan disebutkan, ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaika ya ilaiha wa tarakuka qaiman. Ya Pak ya, itu Pak, surat Al-Jumu'ah turun ketika Nabi sudah di Madinah. Berarti orang itu sudah di Madinah Pak. Dan ternyata jamaahnya itu ketika sedang Jumatan ada orang jualan Pak. Ini bukan jualan seperti kita bukan ya, tapi kafilah dagang, qafilah dagang. Dan saat itu kalau ada qafilah dagang, orang berebut ingin beli. Kenapa? Karena barangnya itu terbatas. Ya Pak ya, baru turun itu dari qafilah dagang masuk ke Madinah, orang-orang pada bilang, ini rombongan dagangnya datang. Oh, ayo, ya Pak ya. Bayangkan Pak, Nabi sedang khutbah, itu jamaahnya pada melipir keluar dari masjid Pak. Dan Nabi ternyata tidak menyumpahi, woi gimana sih ya, dengerin khutbah apa kayak gitu Pak, semuanya pulang gitu ya. Dan ternyata yang tinggal di masjid itu tinggal berapa? 12. Bayangkan Pak, 12 itu kalau di Masjid Al-Hidayah itu cuma sebaris dia ya Pak ya, itu pun nggak penuh Pak. Yang lain pada kemana? Ada orang jualan itu Pak ya, apa namanya, tahu bulat itu Pak ya. Kalau sekarang itu kafilah dagang itu kan banyak. Bayangkan Pak, makanya dalam madzhab Maliki Nabi tetap Jumatan, makanya minimalnya bukan 40 tapi 12 dalam madzhab Maliki, ya Pak ya. Dalam madzhab Hanafi beda lagi. Dalam madzhab Hanafi gini, kalau itu tinggal 12 bukan berarti minimalnya 12. Kenapa? Karena memang nggak ada keharusan minimal 12. Tapi 12 itu kok kebetulan yang tinggal cuma 12. Makanya dalam madzhab Hanafi gini, yang disebut jamaah itu minimal 3 orang, karena disebut banyak dalam bahasa Arab itu minimal 3. Makanya minimal disebut Jumatan dalam madzhab Hanafi berapa? 3. Yang satu Pak muadzin, yang satu khotib, yang satu jamaahnya ya Pak ya. Nah pas nih Pak nih ya. Tapi Pak, ini hanya untuk memperkaya apa, khazanah keilmuan. Kenapa? Karena kalau nanti kita keluar negeri atau Bapak keluar negeri, jangan heran kalau ternyata model sholat Jumatnya agak beda, ya Pak ya. Ini saya pernah Pak ceramah, ada sharing session dengan dosen Indonesia tapi ngajar di Cambridge. Bapak tahu Cambridge ya Pak ya, di UK, United Kingdom, dekat dengan Manchester. Bapak tahu Manchester ya Pak ya. Manchester itu punya klub bola, Manchester United sama Manchester City. Bapak tim yang mana nih? Itu Pak, cerita. Kalau 10 tahun yang lalu nyari orang Islam susah, nyari masjid susah. Sekarang Pak, masjid banyak, bahkan masjid yang dekat Manchester itu Pak sudah diperluas, tapi nggak muat buat Jumatan. Sampai Jumatannya itu 3 kali. Bayangkan Pak, 3 kali itu gini, jam 12 kloter pertama Jumatan ya Pak ya. Nanti Pak orang pada pulang,
Jam setengah satu ada lagi kloter kedua. Jam satu baru kloter ketiga. Saking banyaknya orang, ya Pak ya, saking banyaknya orang dan saking sedikitnya tempat, Pak. Terus bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Daripada enggak Jumatan, ya Pak ya. Makanya kalau dalam bab tentang begitu nanti kita akan ketemu dengan sesuatu yang mungkin akan beda. Tapi kalau Bapak mainnya cuma di Al Hidayah, mungkin nggak ketemu yang macam-macam, ya Pak ya. Tapi kan Bapak kan mainannya kan ke luar negeri, ya Pak ya. Nah, ya Pak ya. Amin, ya Pak ya. Minimal, ya Pak ya. Atau setidaknya kalau bukan Bapak ya anak-anaknya Bapak nanti, ya Pak ya. Amin, ya Pak ya. Dan ternyata Pak, Islam di sana itu menggairahkan dan solid, Pak. Meskipun beda madhab, yang satu Hanafi, yang satu Maliki, yang satu Syafi'i itu Pak, itu sholatnya tetap akur Pak. Ya, kalau kita cuma beda kunut nggak kunut itu beda masjid ya Pak ya. Nah, ya karena banyak, makanya ini tambahan. Dan ternyata Pak, ketika Nabi hijrah baru diadakan Jumatan yang seperti model kita sekarang. Dan Nabi hijrahnya itu Pak, ya kalau Bapak tahu nih, momentum hijrah itu justru ya yang banyak cerita tentang hijrahnya Nabi kan ketika bulan Muharram ya Pak ya. Tapi justru yang paling pas itu sekarang. Kenapa? Karena dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu mulai berangkatnya di bulan apa? Safar tanggal 27 ya. Terus jalan kaki dari Mekah ke Madinah 8 harian Pak ya. Itu sampai di tempat yang sekarang dibangun Masjid Kuba itu hari Senin tanggal 8 bulan Rabiul Awal, persis dengan hari ini. Sekarang tanggal berapa Rabiul Awalnya Pak? 8 ya Pak ya. Buktinya apa? Nanti tanggal merahnya hari apa Pak? Kamis ya Pak ya. Berarti Kamis tanggal merah. Berarti kalau sekarang hari Minggu tanggal 8, berarti kalau Seninnya tanggal 8, dulu tanggal 12-nya itu hari apa? Jumat. Ya Pak ya. Oke, saya ulangi. Nabi datang pertama kali menuju ke tempat tapi belum di Madinah, tapi di Kuba. Bangun masjid namanya Masjid Kuba. Berapa hari? Sehari, Pak. Bayangkan, bangun masjid berapa hari? Sehari. Kenapa? Ya karena masjidnya nggak seperti Masjid Al Hidayah ya Pak ya. Masjid Al Hidayah bangun berapa hari Pak? Wah, berhari-hari. Berapa miliar? Bermiliar-miliar ya Pak ya. Dulu itu masjid yang penting ada kotak begitu. Oh ini masjid gitu aja Pak. Ya. Kemudian hari Selasanya masih di situ, Rabunya masih di situ, Kamisnya masih di situ, baru hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal Nabi berangkat dari Kuba menuju Madinah yang sekarang. Itu nggak jauh Pak, sekitar berapa saya lupa berapa kilo itu, 3 kiloan lah ya Pak ya. Terus ketika sampai di Madinah hari Jumat, orang Madinah menyambut dengan syair tola al badru alaina ya Pak ya. Oke, itu di hari apa? Jumat. Kemudian zuhurnya Nabi sholat zuhur berapa rakaat? 2. Karena awalnya itu Pak, sholat itu 2. Kalau musafir tetap 2, kalau di rumah jadi tambah 2. Ya Pak ya. Di hari Jumat Nabi sholat, orang pada hadir, kemudian sebelum sholat Nabi menyampaikan apa? Khutbah. Pertanyaannya, sholatnya di Masjid Nabawi atau belum ada masjid Pak? Belum. Kenapa? Orang baru pertama hadir ya Pak ya. Makanya belum ada Masjid Nabawi. Tapi sudah digunakan untuk sholat Jumat. Makanya ulama ada yang bilang yang pertama kali mengadakan sholat Jumat adalah Nabi ketika Nabi hijrah ada. Tapi ada yang bilang iya benar seperti hari ini itu pertama dilakukan oleh Nabi, tapi sebelumnya dilakukan oleh As'ad bin Zurarah yang diajari Mus'ab bin Umair. Saat itu Nabi belum sampai ke Madinah, tapi belum ada khutbahnya ya Pak ya. Dari sini ulama menyimpulkan banyak hal. Di antaranya begini. Sholat Jumat itu kalau di masjid bagus, kalau tidak di masjid boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Buktinya apa? Jumatan pertama kali malah belum ada apa?
masjidnya. Kalau kita ngomongnya di daerah nggak kebayang, Jumatan kok nggak di masjid. Tapi kalau ngomongnya di Jakarta, Pak, kebayang nggak, Pak? Bayang, kenapa? Karena ternyata banyak Jumatan tidak di masjid. Di mana? Basement, parkiran, ya Pak ya. Oke ya. Kalau hari biasa jadinya apa? Parkiran. Kalau hari Jumat jadinya apa? Tempat Jumatan. Berarti masjidnya ada? Enggak ada, ya Pak ya. Tapi biasanya ada takmir masjidnya. Padahal enggak ada masjidnya. Ada Pak beberapa tempat itu, misalnya di Kuningan di situ ada DBS Tower, ada, terus nanti ke sono dikit nanti ada, ya Pak ya. Itu banyak sekali orang yang ketika hari Jumat itu mengadakan Jumatan tapi tidak ada masjidnya. Boleh Pak Ustadz? Jawabannya Pak, boleh, ya Pak ya. Dan bab Jumatan itu kalau di Jakarta itu banyak masalah kontemporer. Kenapa? Zaman dulu satu koryah, satu desa, satu masjid. Tapi Pak, kalau dulu satu kampung satu masjid, pertanyaannya sekarang apa yang disebut kampung itu gampang susah. Kenapa? Karena tergantung kampungnya mana. Kampung Melayu atau kampung rambutan, ya Pak ya. Makanya Pak, di Jakarta itu perumahannya nggak cuma apa horizontal, tapi apa vertikal. Di daerah Bundaran HI itu Pak ada Grand Indonesia GI. Ya Pak ya, Grand Indonesia itu Pak, satu gedung itu puluhan lantai, itu Jumatannya itu di dua tempat yang berbeda. Tapi alhamdulillah mereka punya masjid, Baitur Rahman, Baitur Rahim, P6 dan P4. Itu banyak sekali ustadz yang keliru, harusnya khutbah Baitur Rahman, dia duduk ke Baitur Rahim. Makanya biasanya ustadz ditanya, Ustadz ke Baitur Rahman atau Baitur Rahim? Baitur Rahman. Oh bener ya Pak ya, saya pernah keliru. Pak Ustadz kesana lagi, oh keliru ya Pak ya. Padahal satu lantai Pak, keliru. Satu gedung ya Pak ya. Kalau pakai fikih zaman dulu susah. Kenapa? Ya ini enggak cuma satu apa koryah, enggak satu kampung, tapi satu ke atas Pak ya. Makanya banyak yang sifatnya kontemporer. Hanya saja bedanya begini. Tadi Nabi pertama kali bangun masjid, namanya Masjid Quba. Pertanyaannya, kenapa Nabi enggak sholat saja di masjid apa? Quba. Karena gini Pak, setiap tempat untuk sholat 5 waktu namanya masjid, ya Pak ya. Setiap sholat, ketiga keliru. Setiap tempat untuk sholat 5 waktu awalnya namanya masjid. Meskipun di Indonesia itu dibedakan. Kalau tempat sholat 5 waktu kok digunakan untuk Jumatan namanya masjid. Tapi kalau tidak digunakan Jumatan namanya apa Pak? Musola ya, makanya ada musola al jihad ya Pak ya, ada musola-musola yang lain. Dulu Nabi bangun musola Quba atau masjid Quba Pak? Masjid Quba. Nabi juga pernah sholat masjid dua kiblat, namanya masjid apa? Kiblatain ya Pak ya. Ada juga masjid yang Nabi ketemu jin, namanya masjid jin ya Pak ya. Oke, makanya orang Arab itu nyebut begini. Setiap tempat sholat 5 waktu namanya masjid. Kalau digunakan untuk Jumatan namanya jami' tanpa nyebut masjid. Kenapa? Karena tiap jami' pasti masjid. Tidak semua masjid itu jami'. Orang Arab itu kaget di Indonesia kok ada istilah masjid jami'. Ya Pak ya. Padahal biasa ya Pak ya. Kita ini masjid jami' ya Pak? Jami' apa ya? Masjid Jami' Al-Hidayah ya Pak ya. Tapi kalau lebih keren masjid raya gitu Pak ya. Kan lebih raya gitu Pak ya. Atau masjid besar ya, boleh kan? Ini Pak, kalau orang Arab itu nyebut Jami' ya pasti masjid. Makanya kalau nanti Bapak ke Solo itu kan ada masjid yang dibangun sama Syekh Zayed ya Pak ya. Syekh Zayed itu kan orang Arab, orang mana Pak? Uni Emirat ya Pak ya. Ya, itu kan duitnya banyak bangun masjid. Di apa namanya yang ditandatangani itu namanya prasastinya Pak. Itu Bapak baca. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Yang berbahasa Arab itu tulisannya telah dibangun pakai bahasa Arab ya. Jami' Syekh Zayed. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia telah dibangun Masjid Jami'. Ya, kenapa? Karena kalau nyebut Masjid Jami' awalnya Pak seperti orang nyebut
ayam chicken ya Pak ya. Karena di kita ini kan jual ayam chicken mini ya Pak ya. Bapak tahu ayam chicken Pak ya? Ayam chicken itu yang crispy itu Pak. Ayam apa? Chicken. Padahal ayam adalah chicken. Termasuk seperti nyebut malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Malam Lailatul Qadar. Padahal malam ya Lailatul ya malam. Tapi ini sudah menjadi bahasa kita. Ya udah gitu ya. Itu awalnya begitu Pak. Artinya hukum masjid bisa diterapkan di musola karena makna musola sekarang adalah masjid tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Kalau orang Arab Pak, musola itu ada dua, tempat sholat di rumah buat ibu-ibu atau buat bapak-bapak sholat sunnah, atau tempat sholat di luar kota untuk sholat apa? Idul Adha, Idul Fitri, dan juga istisqa yang sekarang orang nyebutnya dengan lapangan. Awalnya bukan lapangan tapi musola untuk sholat id, atau bahasa pasnya itu bukan lapangan tapi tanah lapang ya Pak ya. Karena Nabi dulu sholatnya nggak di lapangan tapi tanah yang lapang, namanya musola ya Pak ya. Tapi kalau sekarang masjid ya yang digunakan Jumatan, kalau enggak namanya musola. Artinya kalau Bapak kok lagi di musola kok melakukan tahiyatul masjid boleh ya Pak ya, tanpa harus bingung Pak Ustadz ini kan musola masa tahiyatul musola ya Pak ya. Jawabannya itu penamaan kita, karena kita Pak musola itu sama dengan surau ya Pak ya, sama dengan apa? Langgar. Makanya Bapak pernah nggak sholat di langgar? Pernah ya Pak ya. Sholat kok di langgar ya Pak ya. Itu istilah kita Pak. Tapi kalau Jumatan itu memang boleh tidak di masjid. Makanya meskipun ada parkiran digunakan Jumatan boleh-boleh saja. Bedanya apa? Kalau Jumatannya di masjid, sebelum sholat Jumat, sebelum khutbah mulai, kita sholatnya sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau di basement Pak, sebelum khotib naik ke atas mimbar tidak disunahkan tahiyatul basement ya Pak ya. Tapi bukan berarti kita nggak sunnah sholat sunnah. Oke, kenapa? Karena selama khotib belum naik ke atas mimbar, kita disunahkan memperbanyak sholat sunnah. Niatnya apa Pak Ustadz? Macam-macam. Sebelum zuhur bisa niat sholat duha ya Pak ya. Bisa niat sholat setelah wudhu, bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat taubat, bisa sholat istikharah. Ya Allah, boleh nggak ya Allah gitu misalnya Pak ya. Oke, ini boleh bebas Pak. Bedanya apa? Kalau sholatnya di Jumat, sholat Jumatnya kok di masjid. Kalau khotib sudah naik ke atas mimbar Pak, kalau kita masuk masjid, tetap sunnah nggak tahiyatul masjid? Sunnah. Meskipun khotib sudah naik ke atas mimbar, tapi sholatnya jangan terlalu lama. Dan juga Bapak harusnya mengetahui kalau ternyata khutbahnya masih cukup lama. Tapi kalau ternyata khotibnya sudah Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat gitu Pak ya. Bapak mau masuk masjid nggak usah tahiyatul masjid, duduk saja cukup. Tapi kalau sholat Jumatan kok tidak di masjid Pak, berarti kalau pas khotib sudah naik ke atas mimbar tidak disunahkan tahiyatul masjid, tinggal duduk saja mendengarkan khutbah. Oke Pak ya, ini berkaitan dengan Jumat pertama kali. Dan ternyata Pak, Rabiul Awal itu menjadi bulan yang penuh sejarah dari Nabi kita. Meskipun kita mengenalnya dengan bulan Maulid ya Pak ya, itu salah satu momentumnya. Yang kedua Pak, ternyata Rabiul Awal juga menjadi bulan hijrahnya Nabi. Ya Pak ya, kita nggak ada suaranya, isanya ada? Belum kan ya? Belum ya? Oke ya. Oke, yang kedua bulan Maulid atau Rabiul Awal itu menjadi bulan hijrahnya Nabi. Yang ketiga, ternyata bulan Maulid juga menjadi bulan wafatnya siapa Pak? Nabi. Justru ulama hampir sepakat kalau tanggal 12 itu Nabi wafat. Tapi ulama enggak sepakat kalau Nabi itu lahirnya tanggal 12. Ya. Artinya kalau Bapak enggak pengen Maulid, boleh. Saya pengen memperingati meninggalnya saja. Boleh ya Pak ya. Ada yang enggak, saya enggak memperingati meninggalnya, saya memperingati hijrahnya saja. Boleh enggak Pak? Boleh, karena Rabiul Awal itu menjadi bulan yang ternyata Pak
Kalau nanti Syekh Sofi Roman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rihqal Mahtum itu bilang gini, Nabi ada yang bilang usianya persis 63 tahun. Kenapa Pak? Karena lahirnya tanggal 12, meninggalnya tanggal berapa? 12. Tapi ada yang bilang lahirnya Nabi tidak persis 12, tapi 4 hari sebelum 12. Makanya Nabi ada yang bilang usianya 63 tahun lebih 4 hari. Ya Pak ya. Hanya saja ulama sepakat Nabi meninggal tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin waktu duha. Hanya saja Pak, ketika Nabi wafat itu nanti ceritanya banyak. Di antaranya apa? Sunnah ketika orang meninggal kan disegerakan ya Pak ya. Tapi Nabi ternyata ketika meninggal itu sahabat Nabi nggak segera menguburkan. Bahkan Pak, memandikannya saja itu sampai hari Selasanya Pak. Menguburkannya sampai malam Rabu, bahkan sampai hampir sholat subuh ya Pak ya. Padahal katanya kalau ada orang yang meninggal suruh apa? Menyegerakan. Makanya Pak, kalau ada ambulan kok isinya orang meninggal, itu yang hadir, yang membersama itu udah kayak nggak takut mati ya Pak ya, nggak pakai helm, nyalip ya. Dan Bapak kalau apa namanya ngasih tahu itu bisa jadi malah salah sendiri ya Pak ya. Awalnya Pak, menyegerakan beda dengan tergesa-gesa Pak ya. Menyegerakan itu nggak harus tergesa-gesa. Kenapa kok sampai agak mundur? Karena ternyata masalahnya banyak. Di antaranya ada sahabat Nabi yang tidak percaya kalau Nabi wafat ya Pak ya. Siapa Pak? Umar itu bilang kalau ada yang bilang Nabi wafat, sini saya tempeleng ya Pak ya. Oke, terus sahabat Nabi juga beda pendapat terkait Nabi dimandikannya bagaimana ya, dilepas bajunya atau tidak, karena biasanya bajunya dilepas tapi tetap ditutup kain. Ternyata sahabat Nabi, kita nggak berani, ya udah mandiin aja Pak, tapi tidak tanpa melepas apa? Baju. Termasuk sahabat Nabi berbeda pendapat terkait cara menguburkannya itu, pakai seperti kita ya Pak ya, atau seperti liang landak. Liang landak itu Pak seperempat empat gitu, segi empat tapi agak ke dalam samping kanan atau kiri ya Pak ya, itu namanya liang landak Allah itu namanya ya. Terus sahabat Nabi juga berdebat tentang Nabi nanti dikebumikan di mana. Ada yang bilang bawa ke Makkah lagi, ada yang bilang ke Baqi, ada yang bilang Nabi dikebumikan di kamarnya ketika meninggal. Oke Pak ya. Oke, karena sudah Isya, ini mohon maaf saya lupa untuk memberi waktu untuk tanya jawab. Ada yang mau disampaikan Pak sedikit? Hah? Oh Ibu. Ya, mohon maaf saya lupa nih. Harusnya kan kasih waktu banyak buat ibu-ibu karena suka nih. Ada satu silakan Bu. Oh iya, siap. Oke, siap. Oke, nanti. Oke. Gus nih pertanyaan. Yang pertama, ibu-ibu kalau sholat duhur nunggu bapak pulang Jumatan atau boleh langsung setelah azan Pak? Kalau nunggu pulang Jumatan bisa jadi bapaknya mampir ke warung dulu ya Pak ya. Nanti sholatnya kelamaan, bapak nggak pulang ya Pak ya. Dan dulu Bu, yang namanya masjid itu nggak ada toanya. Jadi nggak tahu kapan mulai, kapan selesainya ya Bu ya. Dan sholat itu nggak harus nunggu Jumatan selesai, yang penting sudah masuk apa? Waktu ya. Jadi meskipun belum selesai Jumatan, sudah boleh sholat zuhur asalkan sudah masuk apa? Waktu. Buat orang yang tidak wajib Jumatan, orang sakit, musafir, ibu-ibu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada request tentang sholat rawatib, insya Allah di beberapa hari berikutnya insya Allah kita akan bahas ya Pak ya, tentang qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau enggak nanti kita, kalau ada yang mau disampaikan khusus tentang rawatib juga boleh ya. Tapi ini sebenarnya belum babnya, karena nanti saya pengen membahas yang wajib dulu. Terus setelah nanti sholat Jumat kita bahas tentang sholat dalam berbagai keadaan, ketika sakit, ketika musafir, qashar, jamak. Habis itu baru sholat sunnah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan dulukan kalau memang ada keharusan untuk dibahas. Oke ya. Dan saya kira cukup dulu, insya Allah nanti setelah sholat Isya kalau ada yang mau disampaikan, saya masih ada waktu, kita akhiri dulu dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.